Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati sahibul fadilah, ustaz kita, pimpinan Ma'had Tafaqquh, Ustaz Dr. Kiai Haji Mustafa Umar LCMA beserta Ummi, kemudian para muhafiz dan muhafizat, para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berkah ini kita berkumpul bersama di Ma'had Tafaqquh ya, untuk melakukan perjalanan yang istimewa untuk memulai suatu hal yang sangat luar biasa, yang nantinya mungkin akan menjadi penggalan kisah indah dalam sejarah perjalanan hidup kita. Dengan niat yang ikhlas, kita datang ke sini untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Maka ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dan perlu kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita, memudahkan kita untuk bisa hadir bersama di Ma'had Tafaqquh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, syukur alhamdulillah. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sahibur risalah, orang yang diberikan amanah kepadanya untuk menjelaskan Al-Quran. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya bahwa setiap awal angkatan kita selalu mengadakan pembekalan tahsin, ya, pembekalan yang berkaitan dengan tahsin, ya, sedikit, ya. Dan mungkin ini tidak banyak pembekalan tahsin ini, tidak semuanya yang akan kita bahas. Kita akan membahas beberapa hal yang penting yang mungkin sebagian kita masih belum mendapatkannya di luar, dan ini merupakan hal yang asas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran, maka Allah akan menjaganya dari segala sisi, baik dari segi bacaannya, dari segi maknanya, maka Allah akan menjaganya. Dan salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran adalah dengan Allah memunculkan para ulama-ulama yang paham akan makna Al-Quran, dengan Allah memunculkan orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran, dan juga dengan adanya orang-orang yang memiliki lisan yang fasih untuk membaca bacaan Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran terjaga hingga hari kiamat nantinya. Dalam Al-Quran, dalam ayat lain juga Allah menegaskan, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu adalah kitab yang aziz, kitab yang mulia, kitab yang agung.
dia tidak didatangi oleh kebatilan. Jadi dia tidak ada kebatilan yang datang, yang masuk ke dalam Al-Quran. La min khalfihi, tidak di belakangnya sebelumnya, wala min baini yadayhi, tidak di depannya. Tanzilum min hakimin hamid, karena Al-Quran itu adalah diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mempertegas ayat yang tadi bahwa Allah betul-betul akan menjaga Al-Quran ini. Kemudian para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam membaca Al-Quran maka sangat diperlukan talaqi, ya. Karena ilmu Al-Quran ini adalah ilmu praktek, dia bukan ilmu teori, ya. Mungkin banyak kita mendapatkan di toko buku sana banyak buku-buku berkaitan dengan tajwid, buku-buku berkaitan dengan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, ya. Dan itu adalah semuanya teori yang dijelaskan di sana. Tetapi bagaimana cara menjelaskannya, maka buku itu tidak bisa memberikan penjelasan. Dia hanya memberikan teori saja. Tetapi prakteknya bagaimana? Ya. Contohnya misalnya membaca iqlab. Dalam membaca iqlab, maka di dalam buku dikatakan iqlab itu adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, misalnya. Contohnya mim ba'di. Cara membacanya adalah katanya dengan cara gunnah, dengung gunnah ma'al ikhfa. Misalnya kita baca dengan dengung di sana, kemudian disertai dengan adanya ikhfa. Bagaimana cara membacanya? Misalnya kita contohkan 3 cara membaca iqlab yang banyak kita jumpai. Ya, yang pertama membaca dengan mim ba'di, misalnya seperti itu. Yang kedua membaca dengan, kelihatan ya? Ya. Misalnya pertama dengan membaca mim ba'di, jadi rapat. Kedua min ba'di. Ketiga misalnya min ba'di. Ada perbedaan? Ada perbedaan. Ya. Di antara 3 ini, mana cara membaca yang betul menurut para ulama? Ada yang mengatakan nomor 1? Angkat tangan. Ya. Nomor 1. Ada lagi cara membacanya? Jelas ya, dengar ya tadi? Atau kita ulangi? Ya, kita ulangi. Nah, jadi cara membacanya yang lazim kita temui, orang-orang membacanya dengan 3 hal ini. Kalau di Indonesia malahan 1 saja mungkin. Pertama membaca dengan mim ba'di. Kedua membaca min ba'di. Ada perbedaan? Ada. Ketika membaca min ba'di, ya, ada perbedaan? Ada 3 cara membaca yang kita temui. Yang mengatakan nomor 1 membaca yang benar siapa? Ya. Sekitar mungkin 20%. Ya. Yang mengatakan nomor 2 mungkin sedikit. Yang nomor 3, nomor 3 hampir tak ada, 1. Cara yang benar adalah yang nomor 2. Yang lazim kita dapatkan di Indonesia ya, membacanya adalah dengan mim ba'di. Nah, ini adalah cara membaca iqlab yang banyak kita temukan di Indonesia. Dan ini adalah bacaan yang paling lemah di antara 3 pendapat ini, maka ini adalah cara membaca yang paling lemah. Kenapa? Karena membaca iqlab itu adalah gunna ma'al ikhfa. Ikhfa itu apa? Samar. Yang disamarkan di sini apa? Yang disamarkan adalah huruf mim.
Kalau kita baca mim ba'di, maka dia menjadi izharul mim. Mimnya menjadi jelas. Sedangkan yang diinginkan adalah ikhfa'nya mim. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah cara membaca bacaan yang benar, yaitu dia ikhfa'ul mim. Mim ba'di. Ya, kita tempelkan lidah, bibir, tetapi tidak kita tekan. Ya, maka dia berbunyi ikhfa. Min ba'di. Adapun yang ketiga, min ba'di, ini banyak juga diamalkan atau dipraktekkan di negara Islam, negeri Arab misalnya. Nah, tetapi dari segi bunyi ini betul, cuman dari segi kaifiat atau cara membaca, maka ini salah. Karena ulama mengatakan bahwa orang-orang terdahulu salafun as-salih belajar dari Rasulullah dengan cara merapatkan bibirnya bersamaan dengan gunnahnya mim. Nah, seperti itu. Maka ini adalah salah satu bentuk contoh kecil bahwa buku tidak bisa memberikan kita atau menjadikan kita fasih dalam membaca Al-Quran. Walaupun di dalam buku tersebut disebut teorinya. Nah, tapi bunyinya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Makanya ilmu Al-Quran ini adalah ilmu yang diambil dengan bertalaqi secara musyafahah. Musyafahah itu diambil dari mulut guru, ya, ditransfer kepada murid. Sehingga memang sangat penting sekali dalam membaca Al-Quran itu berguru. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran juga berguru. Siapa guru Nabi? Malaikat Jibril. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin alim, dan sungguh engkau Muhammad bertalaqi Al-Quran. Bahkan Nabi sendiri bertalaqi. Nabi, orang yang diberikan kepadanya wahyu Al-Quran, orang yang diberikan amanah untuk mengajarkan Al-Quran, beliau sendiri bertalaqi berkaitan dengan bacaan Al-Quran yang benar. Ya, maka bertalaqi dalam membaca Al-Quran merupakan kemestian. Sehingga Imam Abu Muzahim Al-Khaqqani mengatakan, wa inna lana akhzul qira'ati sunnatun anil awwalina al-muqri'ina dhawis satari. Ya, beliau adalah ulama tajwid, dikatakan juga ulama yang terdahulu membukukan buku tajwid, kaidah-kaidah tajwid di dalam bukunya, Imam Abu Muzahim Al-Khaqqani. Wa inna lana akhzul qira'ah sunnah, dan bagi kami mengambil bacaan Al-Quran atau berguru dalam membaca Al-Quran merupakan sunnah. Sunnah di sini maknanya bukan ini sunnah, ini wajib, tidak. Sunnah di sini artinya adalah kemestian. Ada mustamirrah, yaitu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Nah, jadi membaca Al-Quran merupakan kemestian, berguru dalam membacanya merupakan kemestian, sunnah. Dari siapa belajarnya? Anil awwalinal muqri'ina, dari orang-orang terdahulu, dari para guru yang muqri'in, yang mereka juga belajar sebelumnya kepada gurunya. Yang mereka bertalaqi, mendapatkan cara bacaan Al-Quran yang benar, kemudian baru mereka mengajarkannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi belajar Al-Quran, bertalaqi dalam membaca Al-Quran merupakan kemestian. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Al-Quran, dalam membaca Al-Quran bagaimana? Nah, bagaimana kita dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar? Maka sebelum itu ulama juga sudah menerangkan rukun membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran, untuk membaca Al-Quran kita juga punya rukun. Nah, rukun supaya bacaan itu dikatakan bacaan yang benar itu seperti apa? Maka dikatakan oleh Imam Al-Jazari di dalam kitabnya Thayyibatun Nashar, fa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi
wa sahha isnadan huwal Qur'an. Maka itu kata beliau. Rukun membaca Al-Quran yang benar. Apa kata Imam Al-Jazari? Fakullu ya. Jadi ini rukun bacaan yang benar menurut Imam Al-Jazari yang diterangkannya di dalam kitab Thayyibatun Nasr. Jadi untuk membaca bacaan yang benar ada rukunnya. Ya. Pertama, beliau mengatakan apa? Fakullu ma wafaqa wajhan nahwi. Jadi bacaan Al-Quran yang benar itu adalah sesuai dengan bentuk nahu atau sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka bacaan Al-Quran sudah pasti sesuai dengan kaidah bacaan Arab. Apakah Al-Quran mengikut kepada kaidah nahu atau nahu yang ikut kepada Al-Quran? Nahu yang ikut kepada Al-Quran. Jadi kalau kita membaca misalnya kitab syarah dari Ibnu Aqil misalnya, itu dalil-dalilnya itu langsung dari Al-Quran. Kenapa dia dibaca marfu' majrur? Nanti didatangkanlah dalilnya dari Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu tersebar dari Al-Quran. Intinya semuanya merujuk kepada Al-Quran. Hatta sampai ilmu nahu sendiri, yang mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan untuk mengambil kaidah bahasa Arab maka juga diambil dari Al-Quran. Maka yang pertama adalah rukunnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sesuai tidak Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab semua? Sesuai? Ada yang merasa tidak sesuai menemukan membaca Al-Quran? Ini sepertinya salah barisnya ini. Ada enggak? Atau misalnya ada yang anak pondok, ada dalam Al-Quran kan, mim ba'di atau mim ba'du, min qablu hudal linnas misalnya. Ada dalam surat apa? Surat Ali Imran di awal itu, min qablu hudan linnas. Ya. Ini fakullu ma wafaqa, kita kasih baris. Fakullu ma wafaqa wajha an-nahwi wa kana birrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan wal Quran. Sudah ya? Min qablu hudal linnas. Kita contohkan di sini. Ada orang mengatakan ada kalimat dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tidak sesuai dengan nahu. Contohnya apa katanya? Contohnya min qablu hudal linnas. Ya nak? Ustaz Fatur, betul nak ayatnya seperti ini? Min qablu hudal linnas. Itu kan?
Ini sesuai nggak dengan bahasa Arab? Tidak sesuai. Karena yang pertama min adalah huruf jar. Ya, yang ada belajar bahasa Arab tahu. Harusnya barisnya adalah li. Jadi harusnya min qabli katanya. Berarti kalau seperti ini maka Al-Quran salah, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Padahal rukunnya yang pertama sesuai dengan bahasa Arab. Ya. Ternyata ini bukan Al-Quran yang salah, kitanya yang belum sampai kepada penjelasan yang lebih tepatnya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena ulama nahwu mengatakan apabila ada kalimat qablu, ba'du yang dia zaraf seperti itu dan setelahnya dihilangkan kalimat tambahannya atau mudhafun ilainya dihilangkan, maka harakatnya menjadi dhammah. Jadi dia menjadi min qablu. Kalau dijelaskan mudhafun ilainya maka dia min qabli. Contohnya min qablihim, min ba'dihim. Seperti itu kan? Karena dia ada mudhafun ilainya. Kalau itu dihilangkan maka harakatnya menjadi dhammah. Di sini ada kalimat yang dihilangkan. Apabila ada kalimat yang dihilangkan setelahnya maka dia menjadi dhammah. Di sini kalimat yang dihilangkan menurut ulama tafsir adalah min qabli ayyatiyal Qur'an hudal linnas. Ini ayat ini berkaitan dengan Injil, Taurat dan Injil. Allah dikatakan menurunkan Taurat dan Injil min qablu hudal linnas. Jadi sebelum turunnya Al-Quran maka Taurat dan Injil itu adalah petunjuk bagi orang-orang, bagi manusia. Maka ada kalimat yang dihilangkan. Ketika kalimat itu dihilangkan dia berubah menjadi min qablu. Ya. Ini hanya contoh bahwa semua kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu sudah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi tidak ada yang salah. Seperti itu. Maka yang pertama adalah fakullu ma wafaqa wajha an-nahwi. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Quran yang benar rukunnya adalah wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Sesuai dengan dia dengan rasam. Rasam di sini adalah rasam Utsmani, tulisan Al-Quran yang ditulis pada masa Sayyiduna Utsman bin Affan. Makanya dinamakan rasam Utsmani. Jadi Al-Quran, bacaan Al-Quran yang benar dia mesti sesuai dengan rasam Utsmani. Dia tidak boleh menyalahi rasam Utsmani. Ini sepakat dari ulama. Apa yang tertulis dalam rasam Utsmani maka baca seperti itu. Wa kana lirasmi ihtimalan yahwi. Walaupun secara ihtimal. Jadi rasam Utsmani itu, hadirin dan hadirat semuanya, dia ada yang ihtimal. Ihtimal itu artinya dibaca, boleh kemungkinan dibaca dengan bentuk lain atau bacaan lain. Ini apa bacanya? Ketika dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ditulisnya bersambung atau terpisah atau seperti ini dalam Al-Quran. Bersambung kan? Yang benar adalah yang ini. Tapi bacanya bagaimana? Apakah harusnya bacanya ini adalah pendek? Maliki Yaumiddin. Harusnya seperti itu. Ternyata kita membacanya panjang atau pendek? Kita membaca panjang. Maliki Yaumiddin. Kita baca panjang. Kita baca dengan bacaan yang seperti ini, tapi tulisannya seperti ini. Maka rasam Utsmani yang seperti ini dinamakan rasam yang ihtimal. Kalau ini rasam yang tahqiq. Kalau seandainya Al-Quran itu ditulis dalam Al-Quran itu seperti ini, maka tidak ada cara membacanya yang lebih kecuali hanya satu bentuk saja. Maka dia mesti dibaca Malik. Dia tidak boleh dibaca Malik kalau dia ditulis seperti ini. Maka dalam Al-Quran kan banyak ada kitab tapi ditulis dia seperti ini, kitab. Ada yang ditulis seperti ini, kitab.
Ada yang ditulis kitab. Seperti ini. Sama juga, apabila dia ditulis dengan seperti ini, maka cara bacanya cuma satu. Maka ini namanya penulisannya itu tahqiq. Dia tidak menerima kemungkinan bacaan lain. Kalau di sini sama. Berbeda di sini. Di sini dia ada dua kemungkinan dibaca. Satu, dia boleh dibaca panjang. Dua, dia boleh dibaca pendek. Sehingga rasam Al-Quran yang ada di mushaf kita, maka memungkinkan kita untuk membaca Al-Quran dengan qiraat yang banyak. Kalau seandainya kita memiliki ilmu qiraat, maka kita bisa membaca Al-Quran dengan bentuk qiraat yang lain. Sehingga dalam baca Al-Quran, ada orang yang bacanya Malik, ada baca Malik. Bahkan yang membaca Malik ini cuma Imam Asim. Dari imam yang 7, Imam Asim. Imam yang lainnya membaca pendek, Maliki Yaumiddin. Imam Asim baca Maliki Yaumiddin. Paham sampai sini? Maka rasam Utsmani. Bagaimana dengan rasam mushaf kita yang ada di Indonesia? Kebanyakan di Indonesia juga rasamnya sudah Utsmani. Mushafnya sudah ditulis dengan rasam Utsmani. Cuman dia ada tambahannya atau ada yang dihilangkan oleh Departemen Agama. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita orang Indonesia dalam membaca Al-Quran. Misalnya Al-Quran yang ada di Al-Huffaz, dia tidak ada hamzah wasal dan hamzah qata'. Dia hanya alif berdiri seperti ini. Ini kalau menurut rasam Utsmani, maka ini tidak tepat. Karena rasam Utsmani dia hamzahnya dua. Ada yang qata' seperti ini, ada yang wasal. Wasal dikasih tanda shad kecil di atasnya. Seperti itu. Kalau Al-Quran yang Huffaz, tapi Al-Quran yang Madinah tidak, maka dia sesuai betul dengan rasam Utsmani. Dan ini tidak masalah dalam membaca Al-Quran. Cuman nanti ada kendalanya. Kendalanya adalah ketika kita harus menyambung bacaan, maka kita salah jadinya membaca Al-Quran. Kita salah membacanya. Tapi tidak apa-apa. Kalau kita membaca mushaf yang tulisan Indonesia, maka sebaiknya setiap ada tanda wakaf kita berhenti. Kalau tidak, maka kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Baik, ini yang rukun yang kedua, rukun membaca Al-Quran yang kedua sesuai dengan rasam. Yang ketiga adalah wasaha isnadan. Yang ketiga, sanadnya harus sahih. Huwal Quran. Wasaha isnadan huwal Quran. Jadi Bapak kemudian para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran kepada sahabat yang banyak. Kemudian dari sahabat banyak mengajarkan kepada tabi'in dengan berbagai macam versi atau wajah yang semuanya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali bentuknya. Tetapi terkadang tidak semua bacaan itu sampai kepada kita atau sampai kepada orang setelahnya dengan periwayatan yang mutawatir sesuai dengan yang sudah dibuat kaedahnya oleh ulama. Jadi ada yang kurang sehingga ada bacaan tersebut yang dia dinamakan qiraatnya syadz. Qiraatnya tidak betul. Tidak betul di sini dalam artian dia tidak dianggap Al-Quran. Artinya kalau kita membacanya di dalam salat, maka salat kita batal. Misalnya bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang mulia. Beliau membaca Al-Quran fatabayyanu, beliau membaca fatasabbatu. Maka menurut ulama yang beliau baca ini tidak sesuai dari segi sanadnya. Sanadnya belum sampai kepada derajat yang mutawatir, sehingga bacaan beliau dikatakan bacaan yang syadz. Dan untuk membaca
Al-Quran yang benar, kita harus membacanya dengan sanadnya harus sahih. Mutawatir adalah diriwayatkan oleh orang banyak. Ya. Jam'un ghafir, orang banyak yang tidak memungkinkan mereka itu salah atau tidak memungkinkan mereka itu berdusta dalam menyampaikan Al-Quran. Nah, ini namanya mutawatir. Ya. Jadi rukun yang ketiga adalah wasaha isnadan, sanad Al-Quran itu harus sahih. Maka ini 3 rukun yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari. Huwal Quran itu. Jadi 3 ini adalah Quran. Kalau ada rukun yang kurang, maka bacaannya dikatakan bacaan yang syadz atau bacaan yang menyalahi, bacaan yang tidak tepat. Paham sampai sini? Ini kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan, tidak apa. Baik, kita teruskan. Ini berkaitan dengan rukun bacaan. Kemudian hal yang perlu kita ikuti ketika membaca Al-Quran. Jadi untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar, setelah mengetahui rukunnya, ada beberapa hal yang wajib kita ikuti. Kalau kita tidak mengikuti hal-hal ini, maka bacaan Al-Quran kita akan salah. Bacaan Al-Quran kita akan bercampur dengan yang lain. Karena bacaan Al-Quran itu banyak. Kita ada mendengar namanya bacaan Al-Quran dari imam yang asyarah, qiraat asyarah misalnya. Banyak qiraat asyarah. Ada 10 imam. Imam Nafi', Imam Asim, imam-imam yang lain, yang 10. Masing-masing bacaan imam ini berbeda-beda. Kita mau ikut bacaan imam yang mana? Apakah kita harus ikut Imam Nafi' misalnya? Misalnya bacaan orang Maghribi, orang Maroko, orang Tunis. Dia membaca bacaan dengan waras. Kalau ada yang mungkin mendengar orang ini atau dia menonton membaca Al-Quran dengan bacaan yang tidak sesuai dengan bacaan kita. Misalnya mereka membaca wabilakhirati hum yuqinun, misalnya wabilakhirati, misalnya waras seperti itu. Sedangkan kita membaca wabil akhirati. Ini pengalaman. Jadi ceritanya ketika kami pribadi sampai di Mesir, kebetulan tidak berapa lama setelah sampai, berapa bulan, itu langsung bulan puasa, bulan Ramadan. Kita sholat tarawih di Masjid Al-Azhar. Dan yang menjadi kebiasaan di Masjid Al-Azhar, imamnya membaca dengan qiraat yang banyak. Macam-macam bentuk qiraat. Datang kita tak tahu apa itu qiraat. Karena kita baca Al-Quran di Indonesia seperti yang ada di mushaf saja, seperti apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Sehingga imam itu membaca ghairil maghdubi alaihim. Ada baca seperti itu. Kita datang, kita tak tahu, ini salah imamnya agaknya ini. Alaihum dia baca, tak betul ini. Tapi kita tetap ikut, tenang. Ada juga yang membaca ghairil maghdubi alaihimu. Ini alaihimu pula dhammah, harusnya dia sukun, dia tak berharakat ini. Salah ini. Atau imamnya membaca maliki yaumiddin, ma-nya dipendekkan lagi. Yang benar ma-nya adalah panjang. Tak betul imamnya ini. Jadi kita menghafal seperti itu. Rupanya bukan imamnya yang tak betul, kitanya yang jahil. Kitanya yang tidak tahu. Sehingga ketika beliau mau membaca qiraat yang lain, pindah ke rakaat setelah 2 rakaat, mau salat 2 rakaat yang lain, beliau jelaskan, insyaallah saya akan membaca dengan qiraat imam ini, riwayat imam ini, dari thariq atau dari jalan imam ini. Baru kita paham ternyata beliau membaca Al-Quran dengan qiraat.
Patutlah kita mendengarnya seperti tak betul. Jadi bacaan Al-Quran itu banyak. Karena bacaan Al-Quran itu banyak, maka ada 3 hal yang wajib kita ikuti supaya bacaan Al-Quran kita itu benar. Sanadnya betul. Maka berkaitan dengan wasaha isnadan, kesahihan sanad, ada 3 hal yang wajib kita ikuti dalam membaca Al-Quran. Ini untuk wawasan kita. Biasanya kita di Indonesia tak belajar seperti ini. Sehingga kalau kita ada pergi misalnya, atau kita datang ke masjid yang besar, imamnya itu pandai qiraat, kita tidak heranlah. Kita sudah ada wawasan, ternyata imamnya membaca qiraat yang lain. Jadi berkaitan dengan kesahihan sanad, 3 yang wajib kita ikuti. Pertama namanya adalah qiraah. Bacaan. Qiraah ini bacaan siapa yang harus kita ikuti? Imam yang mana? Kalau isim fa'ilnya qari. Siapa? Qari'nya siapa? Bacaan siapa yang harus kita ikuti? Karena pada hakikatnya memang semuanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran dengan bahasa kaumnya yang berbeda-beda. Sehingga terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran. Maka supaya kita terhindar dari kesalahan dan dari bercampurnya satu bacaan dengan bacaan yang lain, wajib kita ikuti 3 hal. Yang pertama namanya qiraah. Jadi imam yang sudah mu'tamad, yang jadi pegangan oleh ulama itu ada 10 imam qiraat. 10 imam qiraat yang bacaannya menjadi pedoman atau pegangan bagi kita yang ingin membaca Al-Quran. Ada imam Nafi', ada imam Asim, ada imam yang lain-lainnya yang 10 sampai 10 imam. Dan masing-masing imam ini membaca dengan bacaan yang berbeda. Maka kita mau mengikut imam yang mana? Seperti itu. Makanya pertama kita harus ikut qiraah. Kita di Indonesia, kemudian negara Asia Tenggara dan kebanyakan negara Islam membaca dengan qiraat Imam Asim. Mungkin ada di mushafnya. Ada di mushafnya yang beli mushaf itu dengan qiraat Imam Asim biriwayati Hafs. Ada enggak di Quran Hufaz? Coba tengok Quran Hufaz. Biasanya ada. Di banyak mushaf dia dituliskan biasanya. Di beberapa cetakan itu dituliskan. Di Hufaz tidak dituliskan. Ya. Kalau di mushaf yang cetakan lain, cetakan Arab itu dituliskan. Maka di sini dituliskan Al-Quran Al-Karim birasmil Utsmani. Artinya dia ditulis dengan rasam Utsmani. Kemudian biriwayati Hafs li qiraati Asim. Maka dia Al-Qur'annya adalah riwayat Imam Hafs qiraat Asim. Ada enggak mushafnya yang punya seperti ini? Keterangan di depannya. Ada enggak? Cetakan lainnya biasanya ada. Tak ada ya. Karena mushaf-mushaf yang lain itu juga ada perbedaan. Mushaf Al-Quran ini juga ada perbedaan. Bahkan ayat Al-Fatihah itu berbeda antara mushaf yang bacaan imam ini, imam yang lainnya itu ada perbedaan. Pernah kawan di Mesir dikasih hadiah mushaf. Ini biasanya orang Mesir itu suka memberikan mushaf kepada mahasiswa yang ada di sana. Dikasihlah mushaf. Tapi dia bacaan yang lain ketika dia buka, ini kok ada yang beda ya gitu. Salah ini mushafnya kayaknya, salah cetak ini. Seperti itu. Ternyata bukan salah. Ternyata Al-Quran yang diberikan itu Al-Quran dengan bacaan imam yang lain. Dianya tidak tahu. Maka Al-Quran yang ada itu ditulis birrasmil Utsmani biriwayati Hafs
li qiraati Asim. Nah, dijelaskan seperti itu. Kenapa? Karena memang antara satu bacaan dengan bacaan yang lain itu ada perbedaan. Maka dalam hal ini, dalam qiraah, maka kita mengikut Imam Asim. Imam Asim dari 10 imam itu, kita pilihlah Imam Asim yang akan kita ikuti dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian, apakah cukup dengan mengikut Imam Asim kita sudah betul membaca Al-Quran? Tidak. Maka kita harus ikut yang kedua lagi, namanya riwayat. Riwayat siapa? Riwayat jalannya siapa? Siapa yang mengambil atau mempelajari bacaan tersebut dari Imam Asim kemudian mengajarkannya. Maka Imam Asim dia banyak muridnya dan dia mengajarkan bacaan yang berbeda juga dengan murid-muridnya tersebut. Maka dipilih oleh ulama dua muridnya yang paling masyhur, yang paling terkenal. Dipilihlah dua muridnya. Yang pertama namanya Imam Syu'bah. Kemudian yang kedua imamnya Imam Hafs. Kita mau ikut yang mana? Imam Syu'bah atau Imam Hafs? Kalau Imam Syu'bah, dia membaca kalimat buyut dalam Al-Quran dengan biyut, misalnya biyut. Sedangkan Imam Hafs adalah buyut. Kalau Imam Syu'bah membaca Jabrail misalnya, Imam Hafs membaca Jibril. Jadi ada perbedaan. Karena ada perbedaan, kita harus memilih, wajib. Siapa yang kita pilih? Maka kita memilih Imam Hafs. Kita memilih bacaan kita Imam Hafs. Kemudian apakah sampai di sini cukup? Sudah betul bacaan Al-Quran kita? Ternyata masih belum betul juga. Ada satu hal lagi yang wajib kita ikuti, wajib kita pilih ketika membaca Al-Quran ini. Yang ketiga ini namanya adalah Thoriq. Thoriq ini kan jalan. Jalan lewat jalur yang mana? Kita mengambil bacaan Imam Hafs ini. Kan kita sudah tadi Imam Asim, muridnya kita ambil bacaannya Imam Hafs. Ini belum cukup. Kita harus ikut Thoriq yang lain. Kenapa? Karena Imam Hafs dia membaca dengan cara yang berbeda-beda juga yang diajarkan oleh gurunya. Maka harus kita ikuti. Paham? Paham ya, Pak Jri? Kalau tidak ada, ditanyakan. Ini untuk wawasan kita saja ya, mungkin. Misalnya dalam Al-Quran kita boleh membaca mad jaiz dengan 2 dan juga boleh lebih dari 2. Boleh membaca 2, boleh membaca 4 atau 5. Yang banyak kita katakan seperti itu kan? Boleh. Tapi apakah memang bolehnya seperti itu? Terserah kita saja. Ikut keinginan kita. Sekarang saya ini membaca Al-Quran, mad jaiznya saya baca 2 sajalah. Malah saya mau cepat. Seperti itu. Kemudian yang lain baca panjang. Apakah boleh seperti ini? Ternyata tidak cukup hanya dengan milih seperti itu saja. Jadi ada cerita datang kepada kami seorang anak muda yang dia baru menikah. Dia diminta jadi imam di rumah mertuanya. Dia baca mad jaiznya itu dengan 2 harakat saja. Kemudian ternyata ibu dari istrinya ini guru Al-Quran. Yang mana yang dia dapatkan, ibu ini mendapatkan bahwa mad jaiz itu dia harus dibaca sama dengan mad wajib. Kalau mad wajib baca 4, mad jaiznya 4. Kalau mad wajibnya baca 5 harakat, maka harus mad jaiznya 5 harakat juga. Sehingga setelah selesai salat dibilang ke anaknya, kok ini suaminya tadi baca mad jaiznya 2 ya? Salah kan? Kan harusnya 4 sama dengan mad wajib. Istrinya lapor kepada suaminya. Tadi kata ibu, kenapa baca mad jaiznya 2? Harusnya bacanya 4 gitu. Dijawab oleh dia, kan namanya mad jaiz. Jaiz itu artinya boleh.
Boleh di sini kan boleh. Mau baca 2 boleh, mau baca 4, 5 boleh. Terserah katanya. Tergantung kita. Kita mau baca yang mana. Jadi ada perbedaan. Mana yang benar dan yang salah di dalam hal ini? Jadi belum tuntas. Akhirnya kita jelaskan bahwa untuk membaca Al-Quran yang benar, kita harus mengikut thoriq namanya. Thoriq, jalan lain. Nah, ini banyak thoriq itu namanya. Ada thoriq Syatibiyah, thoriq Misbah, thoriq-thoriq yang lain. Nah, ini ulama juga. Ulama yang membukukan cara membaca bacaan Imam Hafiz ini dari jalur yang mana. Karena bacaan Imam Hafiz ini banyak caranya. Kemarin Syekh Sa'ad mengatakan ada 54 cara untuk membaca qiraat Imam Hafiz. 54 cara. Itu hanya riwayat Hafiz. Thoriqnya ada 54. Nah, dari 54 ini kita harus pilih satu jalan saja. Jalannya 54 ini. Kita mau jalannya yang mana? Nah, akhirnya kita pilih thoriqnya namanya thoriq Asy-Syatibiyah. Pernah dengar? Asy-Syatibiyah. Yaitu ada kitab yang dikarang oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi, maka beliau kitab tersebut ma'ruf dikenal dengan nama kitab Matan Asy-Syatibiyah. Jadi Matan Asy-Syatibiyah ini menjelaskan cara membaca Imam Hafiz. Ini hanya satu versi. Maka kita harus wajib mengikuti bacaan Imam Hafiz menurut thoriq Syatibiyah ini. Dan dalam thoriq Syatibiyah ini, dalam membaca qiraat atau riwayat Imam Hafiz an Asim dari Imam Asim, maka kita membaca mad jaiznya wajib 4 atau 5. Wajib 4 atau 5. Tak boleh kita membacanya dengan 2 harakat. Kalau kita baca dengan 2 harakat maka salah bacaan kita. Maka kita ikut thoriq yang lain. Thoriq lain membolehkan. Misalnya thoriq Misbah. Itu membolehkan mad jaiz dibaca dengan 2. Boleh. Bacanya di sana 2 harakat. Tapi ada perbedaan nantinya. Perbedaan kalimat-kalimat. Maka ini juga harus diperhatikan. Perbedaannya misalnya pada kalimat yabsutu. Yabsutu ini ada shad kecil di atasnya enggak? Ada enggak dalam mushafnya? Ada shad kecil. Apa makna kalau ada shad kecil? Kan ada dalam mushaf shad kecil misalnya, atau di bawahnya shad misalnya, atau di bawahnya sin. Kalau dia ditulis di atas bagaimana? Shad kecil di atas. Yabsutu. Kita bacanya dengan shad atau dengan sin. Ada 2 pilihan, shad atau sin. Kalau kita ikut thoriq Asy-Syatibi, kalau di atasnya shad tulisannya, maka wajib kita membaca dengan shad. Kalau yang selama ini ada membaca dengan sin, maka salah bacaannya. Kenapa? Kalau shad yang ditulis di atas, maka harus ikut shad yang di atas. Kalau sebaliknya, misalnya di bawahnya yang ditulis, misalnya di bawahnya yang ditulis. Pada kalimat mustaitir misalnya, ini biasanya. Tahu tak apa kita contohkan ini. Shadnya di bawah. Kalau menurut Imam Syatibi, maka boleh dibaca dua-duanya. Boleh baca sin, boleh baca shad. Tetapi utama dibaca sin yang di atas. Itu ingat ya, dalam bacaan Al-Quran ya. Banyak di antara kita yang tak tahu. Tapi kalau dia di atas, maka kita hanya membaca dengan shad. Kita tak boleh membaca dengan sin. Itu ada di juz 2 ya. Di akhirnya. Seperti itu. Maka kalau kita ikut thoriq yang lain, maka dia tak boleh baca shad. Dia harus dibaca dengan sin. Misalnya. Jadi ada perbedaan kalimat. Makanya dalam membaca Al-Quran ada 3 hal yang wajib kita ikuti. Yang pertama adalah apa tadi yang pertama yang wajib kita ikuti? Qiraah. Ya. Karena karena qiraat dalam Al-Quran itu ada asyarah, ada 10 qiraat
yang mutawatir, yang mu'tamad. Kita harus pilih yang mana dari yang 10 ini. Maka kita pilih Imam Asim. Kedua yang harus kita ikuti adalah riwayah. Riwayah. Menurut jalan siapa? Kenapa? Karena Imam Asim mengajarkan bacaan yang berbeda. Maka ikut kita riwayat Imam Hafs. Tapi ini belum cukup lagi. Kita ikut yang ketiga wajib juga, yaitu namanya Thoriq. Thoriq. Jalannya jalan siapa? Jalan imam yang mana? Maka Thoriqnya adalah Thoriq Asy-Syatibiyah. Kita di sini di Indonesia umumnya dan kebanyakan negara Islam, maka itu membaca dengan Thoriq Asy-Syatibiyah. Paham sampai di sini ya? Ini untuk wawasan kita. Jadi kita tidak heran nantinya kalau ada orang yang membaca Al-Quran dengan qiraat, maka kita sudah tahu, oh dia membacanya berbeda, ternyata dia baca dengan qiraat yang lain. Seperti itu. Juga sebagai ilmu bagi kita, kebanyakan kita ditanya, antum baca Al-Quran mana yang kamu baca? Kita tak tahu, karena guru kita tak menjelaskan. Kita hanya ikut apa yang diajarkannya saja. Jadi dengan kita jelaskan hal ini, maka adalah kita mendapatkan ilmu dan bertambah wawasan kita. Ya. Paham sampai di sini? Insya Allah. Baik. Penjelasan workshop itu. Iya Ibu. Cara membacanya. Yabsutu. Yang sod kita baca yabsutu. Yabsutu. Kalau ada tanda kecil itu ada Bu di dalam Al-Qur'an. Yabsutu atau bastah misalnya. Ada dia ditulis dengan sin. Dia seperti ini. Ini harus kita pelajari ini. Wajib kita pelajari harusnya. Kalau kita tak mempelajari ini, salah kita baca Al-Qur'an. Di sini dikasih shot besar di atasnya. Sukun. Kita bacanya dengan sin bastoh atau dengan shot bastoh. Maka kita jelaskan, kalau tandanya di atas wajib baca yang di atas, berarti wajib dengan shot. Tapi kalau tandanya di bawah, baru itu boleh baca sin, boleh baca shot, terserah. Seperti itu. Itu penjelasannya. Dan ini tak banyak dijelaskan. Padahal ini kemestian wajib. Kalau kita tidak praktekkan, maka bercampur bacaan kita dengan bacaan yang lain. Tak betul jadinya dia. Maka takhlitul qiraah, mencampur adukkan qiraat, dan itu menurut ulama tidak benar. Kalau dibaca dalam salat, batal salatnya karena mencampur adukkannya qiraat. Maka itu pentingnya mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini banyak orang yang menganggap bahwa ilmu tajwid itu adalah ilmu dasar, ilmu mudah, ilmu remeh. Orang SD mempelajarinya. Kalau sudah besar, sudah selesai SD misalnya, tak ada lagi belajar tajwid. Kenapa? Karena tajwid mudah dipahami. Kita beli kitab saja, kita baca, sudah bisa, kita sudah paham kita. Ternyata tidak semudah itu. Perlu penjelasan, perlu untuk didalami dengan serius. Seperti itu. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan yang belum paham tentang hal ini. Karena kita akan beranjak kepada pembahasan yang lain. Ya. Sudah? Paham? Ryan, paham? Ya. Jadi untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar, ada rukun yang harus kita ketahui. Ada 3 hal yang wajib kita ikuti. Kalau tidak, maka bacaan kita akan salah. Oke, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham hal ini, maka kita beranjak sekarang kepada penjelasan tentang makharijul huruf. Makhraj huruf. Karena mungkin pembahasan ini dia adalah pembahasan asasi yang jarang
jelaskan di luar sana, mungkin jarang kita mendengar, jarang kita mendapatkannya. Nah, padahal untuk bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar, maka makhrajnya dari huruf-huruf Al-Quran tersebut harus benar. Nah, kalau tidak benar makhrajnya, maka salah kalimat yang dibaca. Nah, mau baca misalnya bastoh dibaca bastoh, salah. Nah, atau mau membaca kalimat aso dibaca dengan asa, salah. Berubah makna tak? Berubah. Aso maksiat, asa mudah-mudahan. Maka ada perbedaan. Jadi tak betul kita membaca makharijul huruf, maka kalimat yang dibaca salah. Ketika kalimat yang dibaca salah, maka makna dari kalimat atau arti dari kalimat tersebut juga salah. Bahaya. Maka kita akan bahas makharijul huruf. Dan kita akan mengambil dari penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Al-Jazari di dalam kitabnya Matan Al-Jazariyah. Jadi ikhwah akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Jazari merupakan imam rujukan dalam Al-Quran. Beliaulah yang mengumpulkan semua sanad-sanad Al-Quran, dan beliau pergi berkeliling dunia untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi bukan untuk belajar Al-Quran, tapi untuk mengajarkan Al-Quran. Maka beliau banyak menulis kaedah-kaedah dalam ilmu Al-Quran, kaedah tajwid, kaedah qiraat bagaimana, sehingga pada zaman sekarang ini tidak ada satupun orang yang memiliki sanad Al-Quran kecuali sanadnya itu pasti akan bersambung dengan Imam Al-Jazari. Beliau adalah umdah adalah pegangan berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Maka beliau mengarang kitab namanya Manzumah Fima Yajib Ala Qari'ihi Ayya'lamah. Namanya karangan yang berkaitan hal-hal yang wajib yang harus diketahui oleh qari Al-Quran, oleh orang yang ingin membaca Al-Quran, maka wajib baginya untuk memahami beberapa hal, termasuk makharijul huruf, tajwid huruf. Ya. Maka kita terangkan isi matan beliau yang berkaitan dengan bab makharijul huruf. Sebelumnya kita mulai dari muqaddimah. Muqaddimah, ana bacakan saja muqaddimahnya, mungkin kita dengarkan. Maka di sini yaqulu al-Imam Al-Jazari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Beliau mengatakan yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Asy-Syafi'i. Maka di sini berkatalah Imam Al-Jazari. Apa kata Imam Al-Jazari? Alhamdulillahi wassallallahu. Beliau terlebih dahulu membaca pujian kepada Allah. Kemudian wassallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bait selanjutnya wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Maka kitab yang dikarangnya ini adalah dia namakan dengan muqaddimah. Fima yajib fima ala qari'ihi ayya'lama. Berkaitan dengan hal-hal yang wajib yang harus diikuti, dipahami oleh orang yang ingin membaca Al-Quran. Idh wajibun alaihimu muhattamu. Wajib bagi orang yang ingin membaca Al-Quran qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was-sifati. Yaitu wajib bagi orang yang ingin membaca Al-Quran mengetahui makharijul huruf, mengetahui sifat-sifat huruf. Maka yang ini yang akan coba kita jelaskan pada pembahasan kita selanjutnya. Jadi kita ambil penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Al-Jazari. Sebelum itu, sebelum kita masuk kepada makharijul huruf, maka kita pahami dulu membaca Al-Quran dengan tajwid itu bagaimana hukumnya. Apakah harus kita membaca Al-Quran dengan tajwid atau tidak? Atau boleh kita sembarangan kita ikut nada yang baik saja, nada yang misalnya kita dengar, ini nada lagu ini bagus, kita ikutilah supaya enak membaca Al-Quran.
atau kita memang harus ikut tajwid, bagaimana hukumnya? Maka kita jelaskan hal yang dijelaskan oleh Imam Al-Jazari di dalam matan tajwidnya. Ya. Apa kata Imam Al-Jazari? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Mempelajari tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid, hatmun lazimu, kemestian, lazim, wajib. Bagi orang yang membaca Al-Quran, maka wajib hukumnya mempelajari tajwid. Mempelajari tajwid, mempelajari makharijul huruf, mempelajari sifat-sifat huruf, mempelajari hukum nun sukun tanwin, mempelajari hukum mad. Wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Kata beliau, orang yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, asimu, maka dia berdosa. Ini mobil khusus orang yang paham tajwid, tahu hukum tajwid, kemudian dia tidak bertajwid membaca Al-Quran, maka asimu. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Quran ini berasal dari siapa? Allah. Allah Azza wa Jalla. Makanya di sanad, sebagian sanad Al-Quran itu, sanad tertingginya itu ditulis Allah Azza wa Jalla. Kemudian baru malaikat Jibril. Kemudian setelahnya yang baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril dengan tajwid sekali. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tajwid sekali. Li'annahu bihil ilahu anzala. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Begitu juga Al-Quran sampai kepada kita juga dengan tajwid. Nabi mengajarkan kepada sahabat dengan tajwid. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in dengan tajwid. Tabi'in kepada murid-muridnya, kepada murid-muridnya sampai kepada kita, semuanya dengan tajwid. Maka penting bagi kita untuk mempelajari tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Penting karena Al-Quran turun dengan tajwid sekali. Paham ya? Oke. Bisa kita lanjutkan? Kita masuk kepada makharijul huruf. Baik. Ikhwah akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang kita bahas makharijul huruf. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada yang bilang 28, ada yang bilang 29. Yang bilang 30 ada enggak? Ada enggak? Berapa jumlah huruf ini? Huruf Al-Quran, huruf hijaiyah. Siapa namanya? Hadis. Berapa jumlah huruf Al-Quran yang dipelajari? Kalau kita mempelajari di Indonesia, ada lagu anak-anak, mungkin ingat, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Ada yang hafal? Ayo kita baca sama-sama. Berapa jumlahnya nantinya? Sambil ngitung jari mungkin. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Berapa jumlahnya? 30 pakai lam alif. Jadi kalau di Indonesia maka huruf hijaiyahnya dikatakan 30 karena ada tambahan lam alif. Seperti itu. Tapi kalau kita kerucutkan menurut pendapat ulama, maka adalah huruf hijaiyah itu ada 28 atau 29. Maka yang banyak mengatakan adalah 29. Kita ambil pendapat yang mengatakan 29. Yaitu lam alifnya dihilangkan. Karena lam alif itu dia adalah tambahan lam dengan alif. Dia tambahan. Jadi 29.
Nah, maka 29 huruf ini di mana keluarnya, tempat keluarnya, nah, maka inilah yang akan kita bahas. Nah, jadi Imam Al-Jazari mengatakan di dalam matanya makharijul huruf sab'ata asyar. Makhraj huruf itu ada 17 kata beliau. Makharijul huruf sab'ata asyar. Ada 17. Sedang huruf hijaiyah ada 29. Berarti ada huruf yang sama makhrajnya. Berarti kemungkinan ada huruf yang sama makhrajnya. Jadi makharijul huruf sab'ata asyar. Jadi makharijul huruf yang 17 ini adalah yang rinci, secara khusus. Kalau kita bagi dia secara umum dan khusus, secara khusus dia 17. Secara umum makharijul huruf dia ada 5 makhraj. Ada 5 tempat keluar huruf secara umum. Secara khusus yang dijelaskan Imam Al-Jazari ada 17. Mana yang 5 yang umum? Kita pelajari. 1. Fa'aliful jawfi. Kata Imam Al-Jazari yang pertama makhrajnya al-jawf. Apa arti al-jawf? Al-jawf artinya adalah rongga mulut. Jawf artinya rongga mulut. Rongga mulut ya. Al-jawf artinya rongga mulut. Ini yang pertama. Yang kedua, makharijul huruf. Makhraj huruf yang kedua adalah namanya al-halqu. Al-halqu. Artinya adalah tenggorokan. Jawf artinya apa? Apa Fajri? Apa arti jawf? Rongga mulut. Ya, rongga mulut ya. Jawf artinya rongga mulut. Kemudian al-halqu artinya tenggorokan ya, tenggorokan. Bukan kerongkongan ya. Tenggorokan. Karena ada kerongkongan, ada tenggorokan. Kerongkongan adalah untuk lewatnya makanan, sedangkan tenggorokan untuk nafas. Yang ketiga adalah al-lisan. Lidah. Yang ketiga namanya al-lisan. Jawf, rongga mulut. Al-halqu, rongga mulut, rongganya. Kemudian tenggorokan. Kemudian lidah, lisan kita. Yang keempat adalah asyafatan, dua bibir. Yang kelima al-khayshum. Apa arti khayshum? Asyafatan, al-khayshum, rongga hidung. 5 ini kata ulama tempat keluarnya huruf. Jadi semua huruf hijaiyah yang dia 29, maka dia akan keluar dari 5 tempat ini. 5 tempat secara umum. Ada yang keluarnya di al-jawf, artinya rongga mulut. Ada yang keluarnya di halaq, artinya tenggorokan. Ada yang keluarnya di lisan, artinya di lidah. Kemudian asyafatan, di dua bibir. Yang terakhir al-khayshum, hidung. Jadi jangan salah. Kenapa? Karena ada sebagian kita yang huruf itu keluarnya di tenggorokan, tetapi dia mengeluarkannya dari hidung. Apa hurufnya? Huruf ain. Dia harusnya di sini. A. Tapi kita mengeluarkannya dari hidung. Seperti itu. Maka penting bagi kita untuk mempelajari makharijul
huruf. Ya, paham ya? Ya. Kenapa dia ada am, dia ada khas? Yang khas, yang kata Imam Al-Jazari 17 ini, itu adalah pecahan dari yang 5 ini. Jadi dari yang 5 ini, nanti dia terbagi lagi menjadi 17. Di jauf dia ada makhrajnya 1. Di halak dia ada 3. Di lisan dia ada 10. Di bibir dia ada 2. Di khaysum dia ada 1. Berapa semuanya? 1, 3, 4, 10, 14. Tambah 2, 16. Tambah 1, 17. Jadi itu pembagiannya. Berarti yang ini yang 1, 3, 10, 2 dan 1, maka itu adalah yang khas. Ya, makhraj huruf secara khusus atau secara rinci. Nah, seperti itu. Kenapa di sini al-jauf dan al-khayshum dia cuma 1? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kenapa jaufnya 1 saja? Padahal dia makhrajnya am. Kalau yang am ini ada khususnya biasanya. Tetapi kenapa dia tidak ada khususnya? Dia cuma 1 saja. Karena dia keluarnya di rongga mulut. Rongga mulut ada dindingnya enggak? Ada mulut kita, dia hanya angin di sana, hanya udara di sana. Dia tidak ada bagiannya. Ada enggak rongga mulut bagian kanan, bagian kiri, atas, bawah? Tidak ada ya. Yang penting dia huruf tersebut keluar dia dari rongga mulut tersebut sudah. Begitu juga keluar dia dari hidung sudah. Dia tidak perlu hidung bagian atas, bawah, kiri, kanan, tidak perlu dia. Karena dia rongga. Maka yang keluar dari rongga mulut, rongga hidung dia cuma 1 saja. Dia tidak ada bagiannya. Paham ya? Ini dalam ilmu tajwid makhrajnya muqaddar namanya. Makhrajnya tidak ada tempat khusus yang jelasnya. Karena makharijul huruf itu untuk keluarnya huruf hijaiyah itu, salah satu yang menyebabkan huruf itu keluar bunyi suara itu apa? Adanya pertemuan antara dua anggota tubuh, adanya gesekan. Ketika lidah bertemu dengan langit-langit, misalnya keluar huruf ini. Ketika lidah bertemu dengan gigi, keluar huruf ini. Seperti itu. Nah, tetapi di al-jauf dan al-khayshum dia tidak seperti itu. Karena dia rongga. Dia tidak ada anggota organ tubuh kita yang bersentuhan, yang bergesekan. Seperti itu. Paham? Oke. Setelah kita bahas yang am, yang umum, kita mulai membahas yang khas, yang 17. Ya. Yang pertama adalah al-jauf. Artinya rongga mulut. Keluar di sini hurufnya apa? Alif, waw, kemudian ya. 3. Yang semuanya al-madiyah. Berarti bukan ya yang huruf ya yang asli, tapi huruf ya mat. Contohnya qala. Alif ya. Qala. Bukan alif seperti ini. Kalau seperti ini kan dia berharakat, dia huruf tersendiri. Kalau dia tidak, huruf mat ini adalah huruf yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus butuh kepada huruf lain. Makanya dia huruf mat. Maka dia qala. Kalau Imam Jazari dia mengatakan huruf mat. Arti mat itu dia berakhir dengan berakhirnya nafas. Kalau nafas kita panjang, maka mat itu akan berbunyi terus. Qala, sedikit kita panjangkan, qala, bisa lebih panjang lagi, qala, bisa sesuai dengan nafas kita. Maka ini huruf mat. Kedua waw. Contohnya yaqulu ku. Bukan waw yang ini. Kalau waw yang huruf waw yang asli ini dia bisa berdiri sendiri. Wawiwu bisa dia. Tapi yang mat dia tidak. Dia butuh kepada huruf lainnya. Kemudian ya, qila. Misalnya contohnya seperti itu.
Jadi bukan ya yang ya yu tidak. Berbeda. Karena waw, ya dan alif yang lain atau hamzah dia ada makhraj yang tersendiri, ada makhrajnya. Bukan makhraj. Nah, tapi kalau huruf mad itu dia makhrajnya di rongga mulut. Nah, sehingga ada ulama yang mengatakan tidak ada makhrajnya, jadi dihapuskan makhraj jauh. Ada. Nah, cuman Imam Al-Jazari dan ulama yang lainnya memilih bahwa huruf mad itu dia ada makhrajnya. Sebagian mengatakan tidak ada. Jadi kita ambil pendapat Imam Al-Jazari. Paham sampai sini? Qala yaqulu qila. Itu contohnya. Berarti sampai di sini kita selesai mempelajari satu makhraj dari 17 makhraj. Berarti tinggal 16 makhraj lagi. Maka kita beranjak dari rongga mulut, kita beranjak dulu kepada yang paling jauh, yaitu ke tenggorokan, al-halaq, al-halqu, tenggorokannya, al-halqu. Di sini kita mengatakan dia terbagi 3. Mana yang 3 itu? Jadi tenggorokan yang panjang ini dibagi 3 dia. Bawah, ada tengah, atas. Dalam ilmu tajwid ada namanya istilahnya aqsal halqi. Aqsal halqi. Aqsa artinya apa? Masjid Aqsa. Kenapa dikatakan Masjid Aqsa? Kan Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Artinya adalah jauh. Karena Masjidil Haram dekat dengan Nabi. Kemudian Masjid Aqsa jauh dari tempat Nabi. Karena Nabi dari Mekah ke Palestina. Maka artinya jauh. Aqsal halqi. Berarti halak yang paling jauh. Ya. Mana halak yang paling jauh? Perhatikan. Ini atau ini? Atau ini? Kan ada 3. Katanya ada 3 pembagian tenggorokan. 1, 2, 3. Yang mana? 1, 2, 3. Yang mana yang paling jauh? Yang nomor 3. Kenapa kita tahu atau kita mengatakan yang nomor 3 ini yang paling jauh? Mana jaraknya? Kita kalau jauh dekat itu adalah jarak. Berarti kalau jarak ada patokannya. Dari mana kita mengukurnya sehingga kita mengatakan ini jauh? Jadi dalam ilmu tajwid, jauh dekat itu, jarak dalam ilmu tajwid, patokannya adalah mulut. Semakin jauh dari mulut, maka itulah yang disebut aqsa. Ini 1, 2, 3. Mana yang jauh 1 daripada 3 dari mulut? Jauh 3. Maka di sini namanya aqsal halqi, yaitu tenggorokan yang paling jauh, yaitu yang paling jauh dari mulut. Apa huruf yang keluar di aqsal halqi ini? Huruf yang keluar di sini adalah hamzah dan ha. Ha besar. Orang mengatakan ha besar. Ini istilah yang kerap kita dengar di Indonesia, ha besar. Dia mengatakan ha seperti ini, ha kecil. Padahal dari segi kekuatan huruf, ha ini lebih kuat daripada ha ini. Harusnya kalau di ini kuat, maka dia ha yang besar harusnya. Tapi mungkin dari segi tulisan ya mungkin ya. Tulisan. Dia ha bulat seperti ini, ha besar dia. Maka ha besar. Baik. Inilah 2 huruf yang keluar di tenggorokan yang paling jauh yang di sini. Ya, kita coba praktekkan sama-sama. Hamzah. A I U ba. Ikuti. Ya, lagi. Setelah Anda mengucapkan, maka ikhwan dan akhwat sekalian mengikuti. A I U ba. A I U ba. Lagi supaya kantuknya hilang. A I U ba. A I U ba. Itu hamzah. Yang kedua ha. Hamzah mudah. Ha bagaimana? Ha hi hu bah. Bah. Jadi ha ketika dia berharokat ha hi hu, maka dia membuat namanya khofa.
Khafa itu artinya apa? Tersembunyi atau samar. Maka dia tidak boleh baca ha hi hu. Tak boleh dia baca seperti itu. Berat ini. Ada orang yang ingin bacaan Al-Qur'annya fasih, dia baca Allahu la ilaha illa huwa. Berat. Maka ini tidak benar. Karena dia ketika dia berharakat dia sifatnya khafa. Allahu la ilaha illa hu. Seperti itu. Ketika dia sukun, baru kuat bunyinya. Sifatnya kembali semuanya. Maka ulama mengatakan kalau ingin kita mengetahui sifat huruf secara sempurna, maka sukunkan huruf tersebut. Tambah kalimat di atasnya, di sebelumnya yang berharakat. Kita ihdina misalnya. Kita harus jadi kuat ketika dia sukun. Tetapi ketika dia berharakat tidak. Jadi kita baca Allahu, bukan Allahu. Tidak. Paham ya? Ini yang pertama. Aqsal halqi. Kita beranjak ke makhraj yang setelahnya. Wastul halqi. Kalau di sini 1 2 3, terakhir ini aqsa, beranjak sedikit ke atas di tengah tenggorokan, maka dia pertengahan. Wastul halqi. Apa huruf yang keluar dari wastul halqi? Hurufnya juga dua, yaitu ain dan ha. Ain dan ha. Jadi ain ini makhrajnya di tenggorokan, bukan dari hidung. Jadi bukan alamin. Tidak. Jadi dia di tenggorokan, di tengah. Kita rasakan dia di tengah. Kita praktekkan. Jadi mu'zam atau sebagian besar suara itu terdengar di tengah ini. Jadi bukan tidak, tapi dia di tenggorokan. Rabbil alamin, bukan Rabbil alamin. Supaya kita tahu ain kita sudah benar atau tidak, maka caranya dengan kita menutup hidung kita. Atau berbeda. Berbeda. Coba semuanya kita tutup hidung. Tutup hidungnya. Baru kalaupun kita tidak bisa benar sekarang ini, tidak masalah. Kita sudah tahu tempatnya. Jadi kita tinggal apa? Tinggal latihan. Baik, itu A. Kemudian yang H, dia juga di tengah. H pedas istilahnya. Kita praktekkan. Ha hi hu bah. Dia betul. Bah. Ini dua huruf yang keluar di wastul halqi. Kita berpindah ke makhraj selanjutnya, yaitu adna. Apa artinya adna? Dekat. Yang dekat. Dia sama bahasanya dengan dunia. Danaya asal katanya. Artinya dekat. Kalau dekat itu jaraknya lama atau singkat? Singkat. Sehingga dunia ini dia singkat saja waktunya. Dia yang dekat. Adna al-halqi. Apa huruf yang keluar di sini? Berarti di sini dia. Aqsa naik ke atas wastu, kemudian paling sini adna. Apa huruf yang keluar di sini? Ho dengan kho. Semuanya huruf izhar. Kan huruf izhar. Alif, ha, ain, ha, ghain, kho. Itu huruf izhar kan? Maka semua huruf izhar keluar di tenggorokan. Gho. Kita praktekkan. Ghori rubar. Jadi dia mengalir bar. Kesalahan dari sebagian ketika menjadi imam, maka gho-nya berubah menjadi huruf G. Goiri.
Ghairil maghdubi alaihim. Salah. Dia bukan G, tapi dia Gha. Gha, dia mengalir. Ghairil maghdu. Seperti itu. Lagi. Ghaghiru bar. Kemudian kha. Huruf kedua adalah kha. Makhrajnya sama. Cuman sifatnya ada berbeda. Karena sifatnya berbeda, maka bunyi yang keluar pun berbeda antara gha dengan kha. Kita praktekkan. Kha khi khu bah. Ya. Bah. Dia juga mengalir bah. Baik, khair. Berarti sampai di sini maka habis pembahasan makhraj yang ada di halak atau di tenggorokan. Habis. Berarti sampai sini kita sudah pelajari berapa makhraj? 4. Satu di jauh rongga mulut, kemudian tenggorokan yang paling jauh, tengah tenggorokan, kemudian tenggorokan yang paling dekat. Berarti sudah 4. Dari 17 maka sisa berapa lagi? 13 makhraj lagi. Ya. Baik, kita lanjut ke makhraj yang ada di lisan. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan, ya boleh ditanyakan. Ya. Kita lanjut kepada makhraj yang ada di lisan. Ya. Di lisan ini ada 10 katanya. Yang pertama makhrajnya adalah aqsal lisan. Sebelum kita membahas makhraj yang di lisan, kita perlu mengenal lisan dulu. Tahu enggak kita bagian lidah itu yang mana? Kita gambarkan seperti ini. Maka di sini gigi ya, gigi yang dekat dengan mulut. Berarti ulama membagi lidah menjadi beberapa bagian. Pertama yang paling belakang sekali, yang dekat dengan anak lidah atau dengan tekak, dengan amandel, namanya adalah aqsal lisan. Aqsa al-lisan. Lidah yang paling jauh, yang belakang, karena dia yang paling jauh dari bibir. Kemudian yang ini namanya wastul lisan, pertengahan lidah, wastul lisan. Kemudian yang ini, ini bukan adnal lisan. Jadi ulama tajwid tidak memberi nama ini adnal lisan, tetapi apa? Tarful lisan. Tarfu itu artinya ujung. Tarfu al-lisan. Tarful lisan. Jadi ada aqsal lisan, ada wastul lisan, ada tarful lisan. Itu yang dalam ilmu tajwid. Kemudian yang sisi ini, ini sisi pinggir kanan depan ini. Ini namanya apa? Misalnya kalau ini lidah, sisi ini. Kalau atas, yang bagian atasnya terbagi 4. Pertama, paling belakang aqsa, tengah wastu, paling depan tarful lisan. Kalau sisi ini apa namanya? Maka sisi itu namanya hafatul lisan. Hafa adalah sisi atau samping ya, atau pinggir. Hafatu al-lisan. Hafatul lisan. Dan dia terbagi nantinya. Hafatul lisan. Kalau yang dia yang ini, yang ke belakang, bagian pinggir, tapi yang agak ke belakang dinamakan aqsa hafatul lisan. Aqsa hafatul lisan. Kalau dia yang bagian keluar, yang dekat dengan mulut, baru namanya adna. Adna hafatul lisan. Paham ya? Ini bagian lidah kita. Jadi ulama tajwid membagi lidah seperti ini. Dan di sini nanti keluar huruf-huruf tertentu. Ada yang huruf yang keluar di sini, aqsa lisan, ada yang keluar di tengah, wastul lisan, ada yang keluar dia di ujung lisan, tarful lisan. Ada juga yang dia keluar di pinggir. Paham?
Ada yang tidak jelas? Kalau ada yang tidak jelas, ditanyakan. Ini bagian lidah. Maka kita beranjak kepada makhraj yang ada di lisan sekarang. Yang pertama adalah yang paling jauh, aqsal lisan. Aqsal lisan kemudian bersentuh dengan langit-langit atas. Kalau langit-langit itu kan dari depan, dia terus naik ke atas. Misalnya ini gigi, ini langit-langit kita. Maka di sini paling belakang itu ada tempat yang ada dagingnya. Kalau kita masukkan jari sampai ke belakang, yang paling jauh itu langit-langit kita itu ada dagingnya. Maka kita membahas itu dulu, makhraj. Aqsal lisan fauqu. Aqsal lisan yang paling tinggi, maksudnya bertemu dengan langit-langit yang paling tinggi, yang fauqu. Maka keluar di sana huruf qaf. Ini huruf qaf, makhrajnya qaf. Qaf aqsal lisan fauqu. Pangkal lidah ini terangkat dia ke langit-langit atas. Langit-langit atasnya yang tempatnya berdaging. Kalau dari gigi ini dia tulang. Sampai pertengahan. Dan paling jauh belakang maka dia ada dagingnya. Maka di sanalah keluarnya huruf qaf. Maka huruf qaf itu dia keluar tidak berdesis. Tidak ka. Ada orang mengatakan ka, ki, ku. Maka itu ada desisnya. Berarti dia membunyikannya di tulang. Dia menyatukan lidah dengan tulang. Tapi sebenarnya yang tepat adalah lidah, pangkal lidah terangkat ke tempat langit-langit yang ada dagingnya. Ya, kita praktekkan. Qaqiqu baqa. Nah, sekali lagi. Ketika dia kasrah, dia tak boleh qi. Wa idza qila lahum, tak boleh. Ketika dia kasrah, maka dia bunyinya agak lembut. Wa idza qila lahum. Jadi kita tidak mengatakan qila lahum, tidak. Karena nanti di sifat dia tidak memiliki sifat itbaq. Huruf-huruf yang qi, misalnya ti, baru to, ti atau di. Qi dia tidak. Maka qaqi, tidak qi. Paham ya? Qa. Dia cuma satu, aqsal lisan fauqu. Ini namanya makhrajnya adalah aqsal lisan fauqu. Misalnya kalau kita sambung di sini, yang pertama aqsal lisan fauqu, sesuai dengan matan. Maka qaf. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah aqsal lisan. Masih dia di aqsal lisan, yaitu pangkal lidah terangkat, tapi yang asfal. Asfal artinya apa? Bawah. Kalau di sini, di tempat yang ada daging ini, misalnya ini, di sini tulang, ini tulang, di sini dagingnya, maka keluar di sini huruf qaf. Maka dia fauqu, dia paling tinggi. Turun sedikit, di tempat yang ada tulang dan ada dagingnya, maka keluar huruf kaf. Aqsal lisan asfal, maka hurufnya adalah kaf. Kalau ini qaf. Jadi kaf. Jadi antara langit-langit yang ada dagingnya dan yang ada tulangnya, sehingga dia memiliki sifat hamas, yaitu berdesis, ada angin yang keluar. Ya. Kita praktekkan. Kaki kubak. Jadi dia ada bak, ada diiringi oleh angin. Bak, itu mengalirnya nafas ketika mengucapkannya. Oke. Jadi ini adalah makhraj yang keluar di aqsal lisan. Jadi kaf, kita katakan lagi, dia antara
langit-langit yang ada daging dan juga ada tulang. Nah, maka keluar di sini kaf. Ya, paham sampai sini? Nah, jadi itu. Kalau qaf dia tempat yang ada daging, sedangkan kaf dia antara yang berdaging dan yang bertulang. Paham sampai sini? Ya. Insyaallah. Nah, kita teruskan ke makhraj yang ada di lisan yang ketiga. Nah, 1, 2, 3. Yang ketiganya adalah wastul lisan. Wastul lisan. Pertengahan lagi. Nah. Setelah kita dari pangkal, maka kita beranjak ke tengah lidah. Di tengah lidah ini keluar nanti hurufnya 3. Jim, kemudian shin, ya, faji mushinu ya, kalau kata Imam Al-Ghazali. Jim. Nah, jadi dia di tengah lidah, dia bukan di ujung lidah. Nah, jim. Oke, kita praktekkan. Jajiju baja. Lagi yang lebih semangat. Jajiju baja. Nah, jadi dia baja. Dia bukan baca. Ada orang yang dia mendekati ujung lidah sehingga dia berbunyi ke C, tapi dia berbunyi ke J ya, yang betul. Ada jajiju baca, baca. Nah, ada suara C. Nah, ini salah. Dia harus di tengah. Jajiju baja, baja. Nah, ini yang jim. Shin. Nah, kita beranjak ke shin lagi. Sha, ya kita praktekkan ya. Sha, shi, shu, bash. Shin ini dia di tengah lidah dan dia sifatnya tersebar seluruh angin ketika kita mengucapkannya. Shh. Nah, jadi anginnya kuat. Shh. Nah, dia sifatnya tafasyi. Tafasyi itu artinya angin itu tersebar keluar ketika kita melafazkan sha. Shh. Nah, itu kuat dia. Ya, sekali lagi kita praktekkan. Sha, shi, shu, bash. Nah, sya ini dia huruf tebal atau huruf tipis? Nah, misalnya ada orang ngaji. A'udzu billahi minasyaiton. Asyaiton. Nah, satu. Ada yang baca asyaiton. Nah, mana yang betul? Satu atau dua? Yang mengatakan satu, coba angkat tangan. Nah, oke. Yang mengatakan dua. Nah, tak ada. Nah, berarti abstain ya. Nah, yang benar adalah yang satu. Dia huruf tipis, dia harus asya, sya, bukan sya. Sya, syaiton, maka dia tebal. Maka salah. Nah, ada orang yang ingin menebalkan, misalnya qori, misalnya MTQ misalnya sering. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seolah-olah kita fasih. Kuat. Tapi ternyata salah. Syaiton. Oke, baik. Ini yang shin. Ya, kemudian beranjak kita ke ya. Ya ini mudah. Ya yubai. Ini tidak perlu kita praktekkan karena dia mudah. Ini adalah huruf yang keluar di lisan. Berarti kita sudah membahas makhraj yang di lisan berapa? 1, 2, 3. Mulai dari aksal lisan fauqu, kemudian aksal lisan asfal, kemudian wastul lisan. Maka sampai sini sudah berapa makhraj yang kita pelajari? 1 tambah 3 di halak, 4 tambah 3 di lisan, 7. Berarti ada 10 makhraj lagi yang belum. Ya, karena waktu sudah 7:30, waktunya kita istirahat. Nah, kita pause, kita istirahat dulu di sini. Nanti jam 9 akan kita tuntaskan sampai jam 11. Nah,
jam 9 sampai jam 11 akan kita tuntaskan insyaallah makharijul huruf. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Baik, kita tutup. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.